Asam-asam buah mangga. Insyaallah yang jawab salah semuanya masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Al-Hadid. Hadaratan mukaramin wa mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para sayyid, tokoh masyarakat, guru kita bersama Ustaz Baitullah selaku Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, ya. Juga tokoh masyarakat, Bapak RT yang kita hormati, segenap para Bapak Haji, insyaallah semuanya calon-calon haji, segenap Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillah ada ibu-ibu juga ya. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta, kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat, ampunan, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga
mengatur acara atas waktunya. Tentunya yang pertama, mari tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain yuk kita bersama bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, malam hari ini Allah hadirkan kita dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi, silaturahmi, sharing bersama, yang tentunya harapan doa kita asbabiyah kumpulnya malam hari ini insyaallah akan menjadi salah satu sebab abadi nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia terindah, manusia yang paling agung, pembawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul kubra, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan ini insyaallah satu saat nanti bisa ziarah ke makam Rasul, pergi ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Pak, kira-kira tadi umrah ada nih? Pengen umrah enggak, Bu? Pengen haji enggak, Pak? Insyaallah semuanya pengen. Niat yang kukuh, kemauan yang bulat, bayar cicilan motor bisa, bayar rumah bisa, insyaallah pergi haji bisa. Namun wiridannya surat Al-Waqi'ah, surat Nur, ditambah lagi biar cepat berangkat surat Anak, insyaallah segera berangkat. Amin. Tentunya harapan doa kita dengan rahmat ridhonya Allah pula, mudah-mudahan suatu saat nanti kita benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat Beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Bapak? Kayaknya masih kurang kompak. Ada yang ngantuk, ada yang ngalamun. Apa kabar semuanya, Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Insyaallah semuanya yang hadir insyaallah sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya berkah, disehatkan rohaninya, disehatkan jasmaninya, insyaallah sehat kantongnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan yang banyak hutangnya insyaallah segera dilunaskan. Amin. Punya cucu putra putri insyaallah, cucu putra putri kita menjadikan cucu putra putri yang saleh salihah, yang suatu saat nanti akan mengajak menuntun kita masuk ke dalam surga
rahmat ridhonya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selalu bahagia, taat, istiqomah. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah. La haqqatina billah wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aswad wal ridwan li baitil kiram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wal muslimina amin. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak. Yuk kita sharing bersama, insyaallah. Hadirnya kumpulnya kita malam hari ini insyaallah lebih baik dari dunia seisinya. Bahkan Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumah, melangkahkan kakinya menapaki jalan menuju majlis ilmu, semata-mata keluar dari rumah menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, hadir di majlis ilmu, maka Allah akan gampangkan orang itu jalannya masuk ke dalam surganya Allah. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir semua akan digampangkan, dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Nabi pun bersabda, julusu sa'atin 'indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi salati. Duduk 1 jam bersama para alim, para ulama, para guru, para ustaz, duduk di majlis taklim 1 jam lebih disukai, dicintai Allah daripada ibadah 1000 tahun. Bayangkan, seandainya hadirnya malam hari ini, seandainya kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan hadir di majelis ilmu itu dibayar cash oleh Allah, niscaya masjid ini penuh. Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini insyaallah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. 10 menit untuk hikmah fikih, 10 menit untuk hikmah hadis. Sampai jam berapa Pak? 9:30 ya. Baik. Yang penting semangat Pak. Semangat. Ini kalau bisa nih dipenuhin dulu nih. Jomplang soalnya ini yang sebelah sini ya. Biar asik kumpul. Jadi malaikatnya pun ya enak melihatnya. Bahkan ini dipamerkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Tuh hambaku majlis taklim al-ihsan malam hari ini sedang kumpul bersama, zikir bersama, taklim bersama. Insyaallah yakin mudah-mudahan majlis taklim kita ini, masjid kita ini akan menjadi salah satu kendaraan terindah menuju rahmat ridho surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqsamul ma'i ala aslihi sab'atun. Faslun
babul ma. Jadi malam ini menerangkan tentang air. Dilihat air dari asalnya dibagi menjadi 7. Berapa Pak? 7. Yang pertama ma'ul mator, yaitu air hujan. Ini dilihat dari asalnya, yang pertama adalah air hujan. Watani yang kedua ma'ul bahri, yaitu air laut. Lautan, air laut. Walaupun asin Ustaz, boleh untuk wudu, boleh untuk mandi wajib, boleh. Bahkan bangkainya bangkai ikan di laut boleh dimakan, karena bangkainya adalah halal. Yang ketiga ma'ul bi'r, yaitu air sumur, air galian. Punya sumur Pak? Punya. Zaman dulu mah bikin ya, digali bundar dalam sampai 20 meter. Sekarang mah pompa air pakai sanyo. Yang ketiga air sumur, ma'ul bi'r. Yang keempat ma'ul aini, yaitu air mata air atau sumberan. Jadi ada air keluar dari dalam bumi atau dari sela-sela batu. Ini namanya mata air. Yang keempat ma'ul nahri, yaitu air sungai. Air sungai. Jadi air sungai termasuk suci dan mensucikan. Yang kelima ma'u bardin, yaitu air embun. Air embun. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sumur, yang keempat mata air, yang kelima air sungai, yang keenam air embun, yang ketujuh ma'ul salji, yaitu air salju atau es. Jadi pada hakikatnya asal air ini dibagi menjadi 7. Ala hukmihi khamsatun. Adapun air dilihat dari hukumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama tahhir mutahhir, yaitu air suci dan mensucikan. Seperti contoh tadi di depan, 7 ini pada hakikatnya dinamakan air mutlak, sebelum tercampur apapun jua, suci dan mensucikan. Yang pertama. Yang kedua tahhir la mutahhir, yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Contoh air kopi, betul? Suci enggak ya air kopi? Suci. Kalau nggak suci nggak boleh diminum. Tapi boleh untuk wudu nggak? Nggak boleh. Untuk mandi, wah, pliket ya, lengket. Suci tapi tidak mensucikan. Termasuk air kelapa, air degan, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga mustakmalun, yaitu air air yang sudah dipakai.
Ya, nanti hukumnya bisa suci bisa enggak. Ya, nanti pembahasan yang terakhir. Yang ketiga, air mustakmal, air yang sudah dipakai. Yang keempat, mutanajjisun, air yang tercampur atau terkena najis. Nih yang keempat. Adapun yang kelima, ma'un najisyun, yaitu air najis, seperti air kencing kita. Nah, jadi dilihat dari hukumnya, air dibagi menjadi 5. Apa saja tadi? Tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Yang kedua, tahir la mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, mustakmalun, air yang sudah dipakai. Yang keempat, mutanajjis, air yang terkena atau tercampur najis. Yang kelima, air najisyun, yaitu air najis. Ala mizanihi, sehingga air ya dilihat dari timbangannya, ukurannya, ala ismani, dibagi menjadi 2. Qalilun wa kathirun, yaitu air yang pertama al-qalilun, yaitu air sedikit. Air apa yang pertama? Air sedikit. Wa kathirun, dan yang kedua air yang banyak. Air yang banyak. Al-qalilu madunal kullatani. Apa itu air sedikit? Yaitu air yang kurang dari 2 gula. Ya. Jadi air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 gula. Terus nanti pelanggarannya 2 gula bagaimana? Al-kafiru ma kullatan fa'aksar. Adapun air yang banyak adalah air yang ada 2 gula atau melebihi 2 gula. Kali ada yang tanya, Ustaz, air 2 gula ukurannya seberapa? Ada yang tahu air 2 gula berapa? Kalau disentimeterkan menjadi 60 cm kubus. Kalau disentimeterkan menjadi 60 cm kubus, baru airnya saja. Jadi kalau mau bikin gula, jangan pas 60 cm kubus, lebihlah. Umpama kita ambil 1 gayung masih ada 2 gula, atau kita kobok-kobok bulunya di situ boleh, tidak berkurang. Ya. Atau diliterkan 216 liter. Paham? Jadi air 2 gula adalah air yang ukurannya kalau disentimeterkan menjadi 60 cm kubus airnya saja. Kalau diliterkan 216 liter. Al-qalilu yatanajjasu, tanajjasa yatanajjasu. Air sedikit akan menjadi najis bihukumin najasa, sebab kejatuhan najis. Walau lam yataghayyar, walaupun toh senjang tidak berubah. Jadi ada air sedikit kok kejatuhan najis, otomatis langsung menjadi najis. Ya, berarti kalau 1 ember kira-kira ada 2 gula enggak? Enggak ada. Tapi kalau gentong yang gede ada. Ya.
Nih, Bapak punya 1 ember air seginilah, ya, bunderannya juga dikit, ya kan? Kok kejatuhan tai cicak, otomatis langsung menjadi najis, walaupun tidak berubah rasa, warna, bau. Beda dengan air yang banyak. Al-qullah tadi la yatanajjasu bihukumin najasa illam yatabayya ta'muhu rihuhu wa launuhu. Nah, beda dengan air yang banyak. Air yang banyak berarti air yang ada 2 Kok kejatuhan najis, umpama ada pasukan cicak ngelek semua tuh di air 2 kula. Ya, air 2 kula. Maka hukumnya kemungkinannya ada 2, Pak. Air 2 kula kejatuhan najis kemungkinannya ada 2. Bisa suci, bisa enggak. Kalau air banyak berarti air yang ada 2 kula kejatuhan najis kok tidak berubah rasa, warna, bau, enggak ada yang berubah salah satu dari 3 ini, maka air itu suci. Air banyak kejatuhan najis kok ada yang berubah salah satu rasa, warna, bau, berarti air itu menjadi najis. Umpama satu saat Bapak punya menantu, ya, menantunya orang gunung, musim kemarau, air langka, malam pengantin mau mandi airnya langka, hidup di pegunungan lereng gunung musim kemarau. Itu suami istri mau mandi airnya cuma pas-pasan, 2 kula lebih dikit lah, lebih. Suaminya mandi, istrinya di bawahnya tuh agak jauh nadain bekasnya. Jadi istrinya madain bekas airnya suaminya, diwadain, dikumpulin lagi, ada 2 kula. Gak ada yang berubah, gak bau sabun, gak bau kencing, warnanya masih tetap bening. Suci apa enggak? Suci apa enggak? Suci. Alasannya tidak berubah. Subhanallah. Tuh, maka pantesan di pesantren-pesantren banyak pulangan, ya kan? Kalau kotor ke situ aja, tebak-tebuk wudu di situ. Jadi walaupun istri mandi bekas suami dikumpulkan, ya, ternyata masih ada 2 kula lebih atau 2 kula pasnya, nggak ada yang berubah rasa, warna, bau, berarti air itu suci, boleh untuk mandi. Dan hati-hati, ya, sering kita jumpa ini memandikan mayat, kadang airnya pakai ember kecil, ada berjejer, betul? Ya, padahal si mayit baru hadas besar, punya junub, baru datang bulan, meninggal pagi harinya. Malam pengantin pertama paginya meninggal. Ada enggak? Ada enggak? Ada aja, betul? Punya hadas besar itu si mayit. Hati-hati sang amir memandikannya. Ya, kalau itu gayung pakai air ember, agak jauh nggak apa-apa, dekat. Basuhan pertama membasuh dengan niat saya memandikan mayit ini fardu karena Allah dalam hati. Dia ciretannya jatuh ke ember itu lagi. Berarti air ember ini suci apa kagak?
Kagak. Walaupun 100 kali itu mayat dimandikan pakai air ember itu yang keciratan, naudzubillah, mayat ini tidak akan pernah suci. Makanya harus hati-hati. Lalu bagaimana untuk basuhan pertama sampai rata atau terakhir nanti? Usahakan pakai air keran langsung, pakai selang untuk menjaga kesuciannya. Paham? Itulah macam-macam air. Ya, dilihat dari asalnya juga itu 7, dikelompokkan lagi menjadi 5, dispesifikkan lagi, dikonkretkan lagi menjadi 2, air banyak dan air sedikit. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 gula, kurang dari 60 cm kubus atau 216 liter. Bila air sedikit kejatuhan najis, otomatis menjadi najis. Air banyak berarti air yang ada 2 gula atau lebih. Kok kejatuhan najis? Kemungkinannya ada 2, hukumnya menjadi 2. Najis apabila ada yang berubah rasa warna bau. Tidak najis kalau apabila tidak berubah 3-tiganya. Paham? Insya Allah. Lanjut. Lagi kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.